sakit itu akan sembuh. Apa pertanyaanmu? Ya, kalau kita disuruh minum disuruh minum kencing, saya siap kencing unta, saya siap. Tapi gimana penjelasan ayat tersebut sehingga Anda sering kadang menyerang saya lewat ayat lewat hadis tersebut, maka saya tolong Menyerang sih. Sebentar. Kenapa kamu mengatakan bahwa saya menyerang sementara itu perintah Muhammad? Itu bukan perintah. Itu bukan perintah. Saudara-saudara, kamu pernah baca hadisnya enggak? Coba gini sebentar. Tenang. Jangan boros bicara, tenang. Ya. Kamu bilang bukan perintah. Kamu pernah baca hadisnya? Yes, kita kan sering bicara. Ditanya pernah baca hadisnya? Apakah Anda pernah membaca hadisnya? Kita sama-sama pernah membahas di sini, Saudara Edis. Oke, Markus saja, jelaskan itu. Aduh. Ini makanya saya bilang di situ jelas-jelas Muhammad memerintahkan, Basori. Ada orang-orang dari suku Ukal dan Uranah. Ya. Mereka itu mengalami demam, mengalami sakit. Oke? Datanglah mereka itu ke Madinah. Ya. Menemui Muhammad yang ada di situ. Betul. Kemudian disuruh minum. Iya, kok kamu bilang tidak disuruh? Disuruh. Muhammad memerintahkan supaya mereka meminum susu onta dan juga meminum kencing onta. Ya. Nah, lalu dari mana kamu katakan tidak disuruh? Posisinya pada saat seperti itu ada orang sakit datang kepada Rasulullah. Iya, artinya sesuai dengan sunnah Rasul. Tenang dulu lagi bicara. Sesuai dengan sunnah Rasul, jikalau seorang muslim mengalami sakit, maka demam. Udah dibilang demam. Ya, sakit demam. Iya, jikalau seorang muslim sakit demam, maka sesuai dengan perintah Muhammad, minum kencing onta, betul? Sesuai hadis itu minum kencing onta. Iya, minum kencing onta. Nah, sekarang kamu saya tanya. Sekarang, kalau orang muslim sakit demam, kenapa nggak minum kencing onta? Karena onta tidak ada di Indonesia. Kata siapa? Ada di Ragunan. Ngimpor dari sebentar, tenang. Kurma ada orang. Tenang. Kalau ada. Nah, ini saya lagi ngomong, kamu nggak bisa tenang. Ya wis tadi apa turunkan bahaya. Bukan berarti tidak ada di Indonesia itu jadi alasan seseorang tidak mengkonsumsinya. Saya kasih contoh. Durian hidup nggak di Kanada? Tumbuh nggak durian di Kanada? Kayaknya nggak ada. Nggak tumbuh. Tetapi orang di Kanada bisa nggak makan durian? Bisa, ngimpor. Nah, makanya saya kata sama kamu, walaupun lagi ngomong juga lagi. Dengar dulu, orang lagi ngomong. Perhatikan. Jadi, sesuai dengan sunnah Rasul, maka Indonesia harus mengimpor kencing onta dari Arab, ditaruh di rumah sakit Islam, paham? Kalau demam sesuai dengan anjuran Rasul, minum kencing onta, betul? Betul. Nah sekarang, apakah umat muslim melaksanakan sunnah itu? Karena sunnah tersebut, karena sehubungan di Indonesia juga kenapa harus ngimpor? Karena alternatif, karena obat tersebut adalah alternatif. Apakah semua hal tersebut juga harus kita ikuti? Ya sudah, coba tunjuk siapa yang sakit kepada Muhammad disuruh selain dari minum kencing onta. Mana? Aku tanya Markus dulu. Nah. Dengar. Kalau dengar ya, tenang. Markus. Ini Markus ini. Yang saya katakan Markus kan tempat lintas. Aku sudah tahu orang kemana. Dengar dulu, nanti kita ke Markusnya sebentar. Nih, saya ini kan mempelajari. Basori, saya ini kan mempelajari agama Islam, oke?
Kalau habis nanti dikira turun saya. Nah, kabur dia, mau lari dia kan. Kalau habis saya dikira turun nanti. Apanya yang habis? Baterainya habis dikira Ya turun. sambil dicas, saya tunggu. Nah, ini bahaya ini, kabur dikira. Etis saja kok kabur. Sungguh nekat yang nyata ini peminum kencing ontak nih. Baik, Mbak Sori, dengarkan ya Mbak Sori ya. Gini, Markus, ayo minum Baik. racun aja. Baik, Oh, biar ini Mbak sembuh. Sori, Ayo. dengarkan. Ya, Pertama-tama. minum racun biar sembuh. Ayo, sudah. Minum racun biar sembuh dari mana? Impor. Ayo. Kalau nggak ada, Memang nekat yang minum nyata. racun biar sehat. Racun ular ya. Mbak Sori, Biar sehat. tenang. Biar sehat minum racun ya. Di mana Biar dalilnya sehat. biar senang minum racun? Di mana dalilnya? Minum ini baca itu Coba itu kamu yang Markus. baca. Kamu yang baca. Enggak, kamu baca aja. Jelaskan itu. Kok saya yang baca? Kamu yang mengajukan tuduhan kok saya yang baca? Nah, saya mengajukan tuduhan. Coba jelaskan itu aja. Kamu yang mengajukan gugatan kepada saya. Kamu yang mengajukan Sebenarnya saya nggak tuduhan. mengajukan gugatan, Kamu yang saudara-saudara. mengajukan persoalan kepada saya. Kok jadi saya yang baca? Jadi saya sebenarnya mau tanya keterangan masalah seperti ini. Saya komparasikan pertanyaan Anda masalah kencing onta. Anda sudah menguliti saya tentang kencing onta. Kemudian aku tanya keterangan seperti itu. Coba jelaskan. Tapi masalahnya Anda tidak ngaku. Apa yang tidak ngaku? Saya Berarti- kalau saya sakit demam, saya minum kencing onta. Berarti Anda setuju Kalau seluruh saya umat sakit muslim? kencing, kenapa? Anda setuju seluruh umat muslim kalau sakit minum kencing onta? Ya memang pilihan toh. Kalau sakit Kan pilihan kan bisa. pilihan. Memang kamu ini standar ganda. Nah, Yesus itu tidak menikah, kamu juga menikah. Kenapa kamu nggak itu Yesus? Kamu itu standar ganda juga. Baik, Ayo. Muhammad tinggal di mana? Ayo, Muhammad tinggal di mana? nggak gitu. Yesus Eh, itu tidak menikah. Terus kamu itu menikah. Loh, terus kamu itu nggak Sebentar, mengerti Yesus. saya tanya Kamu dulu, juga Muhammad standar tinggal di mana? ganda. Oh, Muhammad Kamu tinggal di juga- mana? tidak di Arab. Kenapa kamu nggak tinggal di Arab sana? Mana ya makanya? Jawab Markus itu. Nekat yang Jawab. nyata. Sesuatu yang tidak diperintahkan berarti itu bukan untuk wajib dicontoh, bukan wajib ditiru. Sebagai contoh, misalnya, kalau Yesus tidak, Orang sakit demam. saya lagi bicara, ini ngomong terus. Bolehkah saya bicara? Boleh? Boleh. Baik. Yesus di dalam Bible tidak menikah. Apakah Yesus pernah mengatakan, kamu wajib tidak menikah? Ada nggak bilang begitu? Ada nggak? Enggak. Sekarang saya tanya, Muhammad di dalam hadis pernah nggak ngomong minum kencing onta kepada orang yang sakit? Diperintahkan. Pernah. Ada. Nah, berarti bertolak dari hadis itu, kalau muslim sakit, maka sesuai dengan sunnah Rasul, maka di rumah sakit Islam disediakanlah kencing onta sebagai obat sesuai dengan sunnah Rasul. Betul? Wah, seharusnya demikian. Iya. Dan di rumah sakit harus disediakan bekam, betul nggak? Bekam, tahu bekam? Ya, tahu. Iya, karena itu obat sesuai dengan Muhammad. Jadi kalau berobat ala Islam itu adalah minum kencing onta plus bekam. Itu makanya saya bilang umat Islam zaman sekarang itu munafik, mereka mengikuti tradisi atau kebiasaan-kebiasaan umat kafir. Contoh, kalau orang Saya kafir itu sakit, orang mana? Nah, ini nggak jelaskan Markus ini. Aduh. ini penutup nih, penutup. Ini penutup. Habis ini ke Markus. Penutup nih. Markus, ayo Markus. Kalau orang kafir sakit, Waduh, 1% di 1%. mereka minum. Alasan saja kamu ini. Markus, ayo cepat Markus. Sungguh nekatnya. 1% ini. Markus. Habis nanti saya. Intinya yang saya bilang sama kamu, Basori, Markus. barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan dari kaum tersebut, betul? Sudah Markus, kemana-mana tuh. Dari minum ke mana? Ini kita mau penutup ini. Kalau mau orang 1%, kafir masalahnya sakit, 1%. mereka minum obat-obatan, betul? Iya, masalahnya Nah, 1%. sekarang
muslim kalau sakit ikut-ikutan minum obat-obatan nggak? Ya sudah. Iya, berarti umat muslim telah ikut kebiasaan orang kafir, betul. Iya. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut, betul. Ada memang spekulasi seperti itu, tapi Iya. Markusnya belum dijawab. Makanya kalian termasuk golongan-golongan yang menyerupai kaum orang lain, betul. Geleng-geleng kepala dia. Nggak bisa dijawab nih dia, teman-teman. Berat. Jawab. Kan harus komparasi. Oke, silakan. Kita ke Markus. Apa argumenmu? Silakan. Aku nggak debat, cuma gimana sih gitu loh. Ya, silakan. Apa pertanyaanmu seputar Markus? Silakan. Ya, monggo tadi gimana itu? Penjelasannya gimana? Penjelasannya ini mengenai tanda-tanda bagi orang-orang yang percaya. Nih, saya bacakan saja. Ini ayatnya sudah jelas, ya. Kita mulai dari 16-nya ya. Ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Ya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Apa di situ? Di situ nggak ada hubungannya. Kalau sakit minum megang ular, nggak ada. Bu, itu tidak sebanding dengan apa yang kita bicarakan. Kalau tempatmu kalau sakit minum kencing onta. Jadi orang yang percaya kalau minum racun itu tidak akan apa? Mendapat Mati. celaka. Mendapat celaka atau mati, Ya. istilahnya seperti itu. Anda percaya nggak? Apanya? Itu orang yang percaya itu gimana gimana? Iya, percaya. Anda percaya? Berarti kalau Anda minum racun maut, seharusnya tidak mati. tidak mendapat celaka. Betul. Itu gimana menjawabnya itu? Menjawabnya ya itu sesuai dengan Nggak usah minum. itu. Nggak usah minum. Nggak usah minum maksudnya? Menjawabnya nggak usah minum racun, udah jadi hidup, nggak celaka. Ya kan? Sungguh nekat yang nyata. Maksudnya gimana sih? Saya nggak ngerti. Orang yang percaya katanya kalau minum racun dia itu tidak akan mendapat. Betul. Iya toh. Terus Anda itu termasuk orang yang percaya. Saya termasuk orang yang percaya. Terus? Iya apa enggak? Termasuk orang yang percaya. Terus? Kalau Anda orang yang percaya, coba minum racun. Apakah Anda Minum mendapat racun. celaka atau enggak? Gitu loh. Apakah mendapat celaka atau tidak? Baik. Saya jawab ya. Baik, saya jawab. Gitu. Baik, Ya, saya jawab. betul. Jadi pertama-tama ya, di sini kita harus memahami ayat ini sesuai dengan bahasa atau gaya bahasa di dalam Injil. Jadi, apakah yang dimaksud meminum racun maut itu adalah racun maut yang seperti yang kita pahami, racun tiodan begitu, ataukah yang kita maksud di situ adalah kita sengaja atau orang lain? Nah, saya kasih contohnya, misalnya. Dengan ular toh. Ada Oke, hubungannya dengan saya ular. kasih contohnya. Nah. Ini tadi kan ada hubungannya dengan ular. Ada ayat tadi yang masalah ular. Betul. Saya kasih Sebenarnya, contohnya ya. Pada konteks seperti itu sebenarnya penjelasannya racun ular sebenarnya seperti itu. Baik. Ya. Ya, terserahlah. Kalau kamu bilang racun ular tidak apa-apa ya. Perhatikan ya. Baik, Saya seperti itu. akan Nanti kalau mati jangan dibilang saya kabur ya. kabur berarti kamu. Perhatikan. Saya akan tunjukkan salah satu contoh. Perhatikan, saya balik kamera saya. Oke. Saya balik kamera saya. Kita buka Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 ya. Oke, apakah ini terjadi kepada orang percaya? Perhatikan. Ini Rasul Paulus di Malta ya.
Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata, seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab sekalipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengebaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Dan mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebas ketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Nah, jadi tadi kan ada di situ tanda-tanda orang-orang yang percaya. Satu, mereka sekalipun mereka minum racun maut tidak akan celaka. Sekalipun mereka memegang ular tidak akan celaka. Sekalipun mereka ditimpa apa segala macam, mereka tidak akan celaka. Tetapi di sini Paulus yang dipagut oleh ular, dia tidak menderita apa-apa. Ini tanda bahwa yang dikatakan Yesus itu benar. Oke, saya bisa tanya sekali lagi sama kamu. Saya bisa tanya nggak? Boleh, tapi masalah ini loh. Baik, ada satu hadis. Masalah ini dikelarin dulu. Yang belum kelar mana lagi? Yang mana? Ini, akan tanya. Anda kan orang percaya. Aku cuma simpel itu aja. Ayo. Silakan. Tensinya diturunkan. Baik, silakan. Anda orang percaya. Silakan. Nah, gini aja daripada ribet-ribet gini. Racun maut itu yang dimaksud itu apa? Apakah itu filsafat? Ya, bisa jadi itu racun dalam bentuk racun sungguhan. Ini ayat loh ya, bukan hadis. Ayat. Kamu nanya kepada saya ngomong, kamu ngoceh terus. Bisakah saya bicara? Belum selesai. Silakan. Ini ayat, bukan hadis. Silakan. Ini ayat. Silakan. Tertutup di situ. Racun maut yang dimaksud di situ itu apa? Ya, bisa saja itu orang yang karat. percaya. Barang siapa yang nanya, saya ngomong. Udah coba selesai dulu bicaranya. Oke. Belum selesai, Dis. Wah. Kalau minum racun tidak akan celaka. Sekarang. Terus pembuktian secara nyata kan Anda orang percaya. Berarti seharusnya karena Anda itu orang percaya, kalau Anda itu minum racun maut, gitu, Anda itu tidak mati, Dis. Gitu loh. Ini logikanya, gitu loh. Terus keterangannya gimana? Jawabmu. Jangan kemana-mana ayat yang lain, gitu loh maksud saya. Sudah? Ya, monggo. Baik. Tadi sudah saya jawab, Pak Sori. Itu bisa saja yang dimaksud di situ racun sungguhan, bisa saja di situ juga sebagai ungkapan bahwa kamu aja lah yang ngomong lah, saya lagi ngomong. Ini sungguh nekatnya orang lagi ngomong. Udah, sekarang gini saja. Saya sudah menjelaskan panjang lebar. Sekarang saya tanya hal yang sama, boleh? Boleh, monggo. Baik. Jadi, sehubungan dengan racun-racunan ini, pernah dengar hadis, Muhammad pernah berkata, barang siapa yang makan 7 butir kurma ajwa, maka dia tidak akan kena racun atau sihir, betul? Saya belum mendengar ya. Belum mendengar. Baik, saya tunjukkan kamu hadisnya. Memang saya sudah pernah bilang teman-teman, alasan seseorang Islam adalah karena dia tidak mengerti agama Islam. Perhatikan. Kamu disuruh minum racun aja gak berani loh. Itu kan bukan diminum betulan.
maksudnya dikan sengaja diminum. Gimana? Berarti ayatnya keliru dong. Loh, Tidak itu ayatnya. jangan balik-balik ke sana. Tadi saya sudah jelaskan. Berarti keok. Sudah Apakah? Baik, kamu mau balik lagi ya? Kamu mau balik lagi? Saya balik lagi ke sini. Saya balik lagi ke turun sini. dulu kalau gitu sudah nggak kelar ini. Nah, kalau Kamu kamu ya nggak tukang menjawab, lompat-lompat. nah, ini sudah mau lompat kamu kemana? Dengar. Aku Di itu dalam pengen tahu, Bible, jawaban dalam secara Bible tepat. itu kita itu harus membaca Bible itu secara keseluruhan. Nggak gitu, Dis. Walaupun di situ ayat itu sudah jelas dikatakan 5 kata. barang Ayat siapa tersebut sudah yang jelas walaupun dia dikatakan. minum racun maut tidak akan celaka, Ya. walaupun dia memegang ular dia tidak akan celaka, bukan dalam pengertian lalu kita mencobai Tuhan. Sama seperti ketika Yesus dicobai di padang gurun. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, malaikat-malaikatnya Tuhan akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau, sehingga engkau tidak terantuk kepada batu. Tetapi apa kata Yesus? Ada juga tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi, merujuk kepada yang terjadi kepada Paulus, apakah Paulus sengaja megang-megang ular itu lalu ditempel-tempelkan biar dipatok, biar tes ilmu begitu? Tidak. Harusnya begini. Tetap tenang, saya lagi bicara, tenang. Artinya begini, sesuatu itu bukan dicoba-coba atau disengaja. Ya, misal ada seseorang memberitakan Injil ke sebuah pedalaman Afrika misalnya. Lalu penduduk negeri itu tidak suka, lalu meracun mereka. Lalu mereka tetap dalam lindungan Tuhan, mereka tidak mendapat celaka. Nah, misalnya seperti itu. Bagus ya. Itu Artinya maksud tidak saya. sengaja diminum. Oh nih, saya kebal nih. Minum racun. Kan begitu. Nah, sekarang saya balik ke kamu nih. Sekarang saya balikin ke kamu. Ya. Di sini, perhatikan. Dalam sebuah hadis Bukhari, Lompat. barang, loh saya kan mau nanya hal yang sama. Kabur saudara. Kabur dia. Apa kata Muhammad nih? Siapa yang setiap pagi harinya makan 7 butir kurma ajwa, maka racun maupun sihir tidak akan mencelakakan dirinya pada hari itu. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Muhammad ngajarin begini sementara dia kena sihir? Soal agama. Waduh, balik nih siapa ini? Aduh, siapa ini teman-teman ngajak PKPK? Halo, Ya, Adik, ayo. selamat pagi. pagi juga. Juga bang. Keluarga beringin. PKPK. Waduh, satu keluarga ini. Yes. Oke lah, baik. Bang, izin ngeruntuin-ngeruntuinnya ya. Keluarga beringin. Yes. Mohon. Halo keluarga beringin, apakah suara saya bisa kalian dengar? Kedengar. Oke, baik. Ini satu keluarga ya, bapak, ibu, anak ya. 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 Oke, saya perkenalkan, saya ini seseorang yang sangat-sangat mendalami agama Islam. Tetapi saya ini bukan Islam. Oke. Kalian yang masih Islam, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Kalau selagi kita bisa jawab, monggo. Baik. Pertanyaannya begini. Dalam sebuah hadis ada dikatakan begini, barang siapa yang makan 7 butir kurma azwa, maka dia tidak akan bisa diracun atau kena sihir. Pernah dengar hadis itu? Iya. Pernah dengar hadis itu? Saya bentar, Kang Edis ya. Kita PKPK aja, nggak usah bahas agama gini-gini harus PK. Sudah kudunggan. Bagaimana? Acaranya kan PK. Ya udah PK dulu, menang kalah ya udah gitu aja. Apa PK itu? Apa PK itu? PK itu apa? PK met. Apa PK itu? Ya apa menurut kakak? Ya No, PK ya. tidak tahu kan? Sungguh nekat yang nyata. Coba sekarang saya tanya.
Masa Oh, komputer pamit saya dulu. malu. Kenapa pamit dulu? Ya, itulah saya bilang kan teman-teman kan. Kalau kalian nggak percaya omongan saya, kalian lihat selama saya diskusi dengan Muslim, kan sudah saya bilang, alasan seseorang masih Islam adalah karena dia tidak tahu apa itu agama Islam. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Bentar ya. Sebentar. Ini yang ngajukan naik nih banyak sekali teman-teman. Tetapi saya bilang teman-teman yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Tetapi saya lihat ini banyak nama-nama yang Kristen teman-teman. Makanya saya terkadang ya bagaimana ya. Oke, kita kasih naik ada Al-Kondi. Oh, Haras Prasetya yang terpejet. Oke, Haras Prasetya terpejet. Kita kasih naik ada Lindian Sari. Oke, kita kasih naik Lindian Sari. Ya, Lindian Sari. Selamat siang. Nah, kan? Oke, kita kasih naik ada Sulaiman. Oke, Sulaiman. Ya, Sulaiman. Ya, minum kopi dulu, Bang. Minum kopi pagi hari warahmatullahi. Masya Allah ni'mad. Berat sudah. Ya, gimana Sulaiman? Gimana? Ya gimananya gimana? Gimananya gimana? Dengannya tidak jelas. Nanya gimana? Iya, Anda naik ke sini tuh ada apa gitu loh. Ya, saya mau naik. Mau bertanya. Ya, kenapa Anda masih Kristen itu aja? Oh, kenapa saya masih Kristen? Baik. Kenapa saya masih Kristen? Karena saya mempunyai pengharapan. Harapan saya apa? Harapan saya gimana? Masuk surga ya. Masuk surga harapannya. Harapan saya adalah kehidupan yang kekal, begitu. Seperti yang terjadi, manusia tidak akan kekal, Bang. seperti yang terjadi kepada Yesus. Yesus kami menurut keterangan jadi Yesus ini orang. Oh iya, betul. Oh iya, bagus. Kalau kalian kan tidak punya pengharapan, sama seperti Muhammad yang masuk kuburan. Orang ini ada pengharapan, Bang. Ada pengharapan. Setiap umat Islam itu ada pengharapan untuk masuk ke surga. Muhammad sendiri ada di mana? Nantinya ke surga. Memang abang nantinya tidak ke kubur ya? Sekarang saya tanya, Anda akan mengikuti Muhammad, betul? Ya betul. Muhammad yang Anda ikuti ada di mana? Ada di tanah. Kuburan. Baik. Sementara kami orang Kristen mengikuti Yesus, betul? Iya. Apakah mengikuti Yesus? Apakah mengikuti disalib juga? Apakah Anda disalib untuk mengikuti Yesus? Tidak kan? Baik. Saya jawab. Ya. Muhammad disalib, betul nggak? Betul. Kenapa Anda tidak diharap mengikuti Muhammad? Yesus disalib, ikut salib nggak Anda? Pertanyaan saya begini. Mengikuti itu maksudnya gimana sih? Apa maksudnya mengikuti?
Ya, mengikuti itu maksudnya gimana, jelaskan? Ya gimana? Makanya saya tanya sama kamu, yang dimaksud mengikuti itu bagaimana? Iya, kalau Anda Kamu mengikuti Muhammad, betul? menjelaskan tadi, mengikuti Muhammad tentu ikuti masuk ke dalam kubur, ya tentu saja sama. Sama siapa bilang Anda mengikuti Muhammad ke dalam kubur? Maksudnya begini, Tadi jawaban Anda, tadi jawaban Anda. Setelah Tadi jawaban kamu kalau boleh saya begitu bicara? Anda ikuti Yesus. Boleh saya bicara? Ikuti Yesus disalib juga. Ya, silakan. Baik. Jadi begini, yang dimaksud mengikut itu adalah meneladani apa yang diperintahkan, melakukan apa perbuatan-perbuatan yang dicontohkan. Sudah? Ya, Yesus bukan disalib, ikuti juga disalib. Yesus Gimana? Oke, baik, gimana? Di mana dalilnya? Contohlah saya, kamu harus disalib juga seperti saya, di mana? Nah, kalau begitu di mana dalilnya? Kami para umat Islam masuk dalam kubur mengikuti Nabi. Baik. Kamu kalau percaya mengikuti sesuai dengan kehidupan Muhammad, kamu akan beroleh surga, betul nggak? Kamu percaya nggak kalau kamu hidup sesuai dengan apa yang pernah dilakukan Muhammad, kamu akan masuk surga? Iya, tergantung juga. Tergantung sekarang. Ya, tergantung. Oke, Muhammad sudah hidup sempurna nggak? Gimana maksudnya? Ya, kamu habisin rokokmu sana.